Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang proses penelitian, rumusan masalah, dan variabel. Mohon maaf, ini bukan pertemuan kedua, namun materi yang kedua. Kalau pertemuannya pertemuan ketiga. Nah, saya ulangi, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang proses penelitian, rumusan masalah, dan variabel. Materi kedua ini sebagai bekal Bapak Ibu nanti untuk menyusun bab 1. Nah, jadi harapannya setelah perkuliahan yang ketiga ini, nanti setelah perkuliahan Bapak Ibu langsung menuliskan bab 1. Nah, pembahasan kali ini kita akan membahas 4 hal. Yang pertama, proses penelitian kuantitatif. Yang kedua, menemukan masalah. Yang ketiga, merumuskan masalah. Dan yang keempat, menentukan variabel. Proses penelitian kuantitatif setidaknya ada 6 tahapan. Yang pertama adalah merumuskan masalah, karena penelitian itu berawal dari adanya masalah. Peneliti menemukan suatu masalah terlebih dahulu, baru kemudian masalah itu dirumuskan. Ini tahap yang disebut dengan merumuskan masalah. Setelah merumuskan masalah, peneliti harus mencari teori-teori yang relevan atau yang sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan. Dari teori-teori yang telah dikumpulkan, kemudian disusun menjadi sebuah landasan pijakan dalam melaksanakan penelitian nantinya. Dan dari teori-teori tersebut, peneliti akhirnya bisa menemukan hipotesis atau merumuskan hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara. Jadi jawaban sementara dari masalah yang telah dirumuskan itu tadi. Setelah merumuskan hipotesis, tahap selanjutnya adalah peneliti harus mengumpulkan data. Jelas, karena data ini adalah hal penting yang ada dalam penelitian. Karena untuk dapat menemukan jawaban dari masalah, peneliti harus memiliki data-data. Dalam mengumpulkan data ini, tentu peneliti harus mengetahui populasinya atau telah menentukan populasinya. Biasanya dalam penelitian kuantitatif memang populasinya cenderung lebih luas. Namun apabila peneliti memiliki keterbatasan waktu, tenaga, biaya, maka peneliti boleh menentukan sampel atau mengambil beberapa dari populasi tersebut. Tentu sampel yang diambil itu harus mewakili dari keseluruhan populasi yang ada. Sebagaimana yang telah didiskusikan kemarin, salah satu hasil dari penelitian kuantitatif itu bisa digeneralisasikan. Oleh karena itu, sampel yang diambil harus mewakili dari keseluruhan populasi yang ada. Setelah menentukan populasi dan sampel, dalam pengumpulan data ini, peneliti juga harus menentukan instrumen atau alat yang bisa digunakan untuk menjawab rumusan masalah ini. Kalau dalam penelitian yang bersifat sains, itu biasanya instrumennya sudah jelas. Contoh nih, kalau kita mau mengukur suhu, maka instrumennya adalah termometer alatnya. Kalau kita mau meneliti tentang sel, maka kita bisa menggunakan instrumen atau alat berupa mikroskop. Namun penelitian yang bersifat sosial itu biasanya alatnya masih belum jelas, sehingga peneliti sendiri yang harus membuat instrumennya. Oleh karena itu, untuk menguji instrumen ini perlu adanya tes ataupun non-tes. Bisa dalam berbentuk interview, bisa dalam bentuk kuesioner, dan lain sebagainya. Nanti ini akan dibahas lebih detail pada kajian metode penelitian. Setelah data terkumpul, maka data harus dianalisis, karena tidak semua data itu kadang relevan dengan apa yang kita teliti. Dianalisis data-data yang memiliki kesesuaian, data-data yang memang dibutuhkan dalam penelitian ini. Setelah dilakukan analisis, baru kemudian peneliti bisa menarik sebuah kesimpulan. Dan peneliti juga bisa memberikan saran untuk penelitian selanjutnya, atau saran bagi orang-orang yang memiliki keterlibatan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Itu tentang proses penelitian kuantitatif.
Nah, karena tadi kita sudah membahas bahwa penelitian itu berawal dari masalah, kita juga harus tahu apa sih yang dimaksud dengan masalah itu. Masalah itu adalah gap atau kesenjangan antara ekspektasi dan realita. Semisal Bapak Ibu mempunyai suatu harapan. Harapannya di semester ini Bapak Ibu akan dapat IP 4 katakan. Namun realitanya di semester ini belum bisa mendapatkan IP 4. Nah, itu kan akhirnya menjadi masalah. Jadi itu masalah dalam lingkup kecilnya seperti itu. Adanya kesenjangan antara ekspektasi dan realita. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah kadang dalam suatu penelitian, peneliti itu sulit untuk menemukan masalah. Sehingga menemukan masalah itu menjadi sebuah masalah tersendiri bagi peneliti. Karena memang menemukan masalah itu tidak mudah Bapak Ibu. Perlu adanya kebiasaan, perlu adanya proses membaca, proses observasi agar kita bisa menemukan masalah yang itu perlu untuk diteliti. Dari mana kita bisa tahu bahwa ini adalah sebuah masalah? Maka kita bisa mencari tahu dari sumber-sumber yang ada. Yang pertama, sumber masalah itu terdapat penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan. Yang kedua, sumbernya adalah adanya penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan realita yang ada. Ini seperti tadi gap antara harapan sama realita itu tadi. Ini sumber masalah yang pertama. Jadi ada penyimpangan, ada gap, ada kesenjangan. Yang kedua, sumber masalah itu berawal dari terdapatnya pengaduan. Contohnya, dalam implementasi kurikulum 2013. Nah, pemerintah sudah merancang A, B, C, D, E, F, G, sehingga kurikulum 2013 ini memang sangat sesuai dan memang dibutuhkan dalam kondisi saat ini. Namun ternyata banyak sekali aduan-aduan dari wali murid, orang tua, masyarakat, bahwa kurikulum 2013 ini sangat menyusahkan siswa, sangat menyusahkan orang tua dalam menemani belajar siswa. Nah, pengaduan-pengaduan semacam ini bisa dijadikan sumber masalah untuk kita teliti seperti itu. Jadi yang kedua itu adalah adanya pengaduan. Yang ketiga, masalah itu bersumber dari adanya kompetisi. Kita tahu bahwa sekolah yang SD maupun MI sekarang jumlahnya itu banyak sekali. Dan pasti antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain itu saling berlomba-lomba, saling berkompetisi untuk menunjukkan sekolah itulah yang terbaik. Nah, itu juga bisa dijadikan sebuah masalah atau bisa menjadi sumber masalah. Kenapa sekolah A bisa unggul sedangkan sekolah B tidak bisa? Atau sebaliknya. Nah, itu bisa itu diteliti karena itu juga termasuk sumber dari suatu masalah. Nah, setelah kita mengetahui masalah, setelah kita menemukan suatu masalah, maka tahap selanjutnya adalah kita harus merumuskan masalah atau melakukan rumusan masalah penelitian. Berkaitan dengan rumusan masalah penelitian sendiri, ini ada 3 macam. Yang pertama adalah rumusan masalah deskriptif. Kalau rumusan masalah deskriptif ini biasanya hanya terdiri dari variabel-variabel bebas di mana tujuan dari penelitian atau rumusan masalah deskriptif ini tidak untuk mengkomparasikan, tidak untuk mencari hubungan, hanya ingin mendeskripsikan variabel yang diteliti. Contohnya, rumusan masalah yang deskriptif ini adalah efektivitas penggunaan media ular tangga katakan dalam pembelajaran matematika. Jadi di sini kita hanya ingin tahu bagaimana sih efektivitas penggunaan media ular tangga ini untuk pembelajaran matematika efektif atau tidak. Kita hanya ingin mengetahui sebatas itu. Kemudian yang kedua adalah rumusan masalah komparatif. Kalau komparatif ini kita ingin membandingkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Contoh judul yang rumusan masalah yang menggunakan rumusan masalah komparatif adalah bagaimana komparasi
lulusan PGSD dan PGMI. Nah, jadi di situ dalam penelitian itu kita membandingkan antara kompetensinya lulusan PGSD sama PGMI, ditinjau dari kompetensi pedagogiknya seperti contoh. Nah, maka penelitian semacam itu, rumusan masalah yang seperti itu berarti termasuk dalam rumusan masalah komparatif. Yang ketiga adalah rumusan masalah asosiatif. Kalau rumusan masalah asosiatif ini berarti kita ingin mencari hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Asosiatif di sini ada dua macam. Yang pertama adalah hubungan kausal. Hubungan kausal itu hubungan sebab akibat. Jadi ada sebuah variabel bebas kemudian berdampak pada variabel yang terikat, itu hubungan kausal, ada sebab ada akibat. Nah, hubungan kausal ini contohnya adalah kita ingin mengetahui bagaimana hubungan antara kemampuan numerik siswa dengan hasil belajar matematika contohnya. Jadi di situ kita pengen tahu, kalau kemampuan numerik siswa itu bagus, apakah selalu matematikanya bagus hasil belajarnya? Kalau kemampuan numerik siswa itu kurang bagus, apakah selalu hasil belajarnya matematikanya tidak bagus? Maka itu disebut sebagai hubungan kausal. Kalau hubungan simetris itu hubungan yang memang sudah ada keberadaannya, namun kita ingin tahu korelasinya atau hubungannya. Seperti contoh, tingkat atau profesi, sebagai hubungan antara profesi dengan tempat tinggal atau domisili suatu masyarakat. Nah, berarti contohnya kalau di daerah pesisir pantai, kebanyakan profesinya adalah nelayan. Kita ingin mencari tahu hubungan yang memang sebelumnya sudah ada. Namun kita ingin lebih detail lagi dalam menjelaskan hubungan tersebut. Nah, itu adalah bentuk rumusan masalah yang asosiatif hubungan simetris. Selanjutnya, setelah kita merumuskan masalah, kita juga harus bisa menentukan variabelnya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan variabel? Variabel itu secara sederhana dapat diartikan objek yang bervariasi. Jadi segala sesuatu yang bervariasi yang digunakan dalam penelitian itu bisa disebut sebagai variabel. Contohnya, prestasi belajar, karakteristik siswa, motivasi belajar. Itu kan bervariasi. Ada prestasi belajar yang baik, ada yang sedang, ada yang rendah, motivasi belajar pun juga seperti itu. Nah, banyak sekali ahli-ahli yang memberikan definisi tentang variabel penelitian. Namun dari pendapat para ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa variabel penelitian itu adalah suatu atribut. Nih, suatu atribut, sifat, nilai dari orang, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan peneliti untuk ditarik kesimpulan. Jadi bisa berupa segala sesuatu, bisa objek, bisa orang, bisa sifat, bisa kegiatan yang itu memiliki variasi dan itu ditentukan peneliti untuk dijadikan penelitian. Nah, macam variabel itu ada banyak sekali Bapak Ibu. Ini ada variabel dependent, ada variabel independent, variabel moderator, intervening, sama kontrol. Kalau variabel dependent itu variabel yang bebas. Variabel yang bebas di sini contohnya sebentar, ini saya hapus dulu. Variabel dependent itu variabel yang bebas. Kalau tadi kita mau meneliti tentang pengaruh pengaruh media ular tangga dalam meningkatkan prestasi belajar siswa.
Nah, maka media ular tangga di sini ini adalah variabel yang dependen, variabel bebas. Karena keberadaan media ular tangga ini tidak terpengaruhi oleh apapun. Berbeda dengan prestasi belajar. Kalau prestasi belajar siswa di sini adalah variabel independen atau variabel terikat. Di mana prestasi belajar ini diikat atau terpengaruh oleh adanya media ular tangga. Ini adalah contoh variabel dependen dan variabel independen. Kalau variabel moderator itu adalah variabel yang menjadi penengah antara dependen sama independen, di mana posisinya variabel moderator ini bisa semakin memperkuat hubungan antara dependen sama independen, atau sebaliknya justru melemahkan antara hubungan dependen sama independen. Contohnya, hubungan antara ini saya hapus dulu. Hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. Contoh. Nah, jadi antara motivasi belajar dengan prestasi belajar ini memiliki hubungan. Di antara hubungan ini muncul yang namanya variabel moderator, di mana variabel moderator itu bisa memiliki dua fungsi. Fungsi pertama adalah untuk menguatkan, fungsi kedua adalah untuk melemahkan. Semisal di sini variabel moderatornya adalah iklim belajar. Maka apabila guru bisa menciptakan iklim belajar yang baik, maka hubungan antara motivasi belajar dan prestasi belajar ini bisa menjadi semakin kuat. Sedangkan apabila siswa itu motivasi belajar yang baik, namun iklim belajarnya itu guru tidak bisa menciptakan iklim belajar yang baik, maka hubungan antara motivasi belajar dan prestasi belajar itu akan semakin lemah atau hubungannya menjadi kurang kuat. Maka inilah yang disebut sebagai variabel moderator. Ini adalah variabel bebas, ini variabel terikat, dan ini adalah variabel moderator. Kalau variabel intervening itu variabel yang mengintervensi atau yang menjadikan hubungan antara variabel bebas sama variabel terikat ini menjadi hubungan yang tidak langsung karena disela-selai variabel intervening. Contohnya, di sini kita mau meneliti tentang biaya pendidikan. Biaya pendidikan di perguruan tinggi. Nah, adakah hubungan antara biaya pendidikan dengan ternyata biaya pendidikan ini akhirnya berpengaruh terhadap gaya hidup mahasiswanya. Karena mungkin biaya pendidikannya tinggi, sebagian besar dari kalangan keluarga ekonomi menengah ke atas, sehingga akhirnya gaya hidupnya saling berkompetisi untuk menunjukkan gaya hidup yang mewah dan sebagainya. Maka biaya pendidikan ini akhirnya berdampak pada gaya hidup mahasiswa, dan itu akhirnya berpengaruh terhadap IPK mahasiswanya. Nah, maka kalau kita dilihat di sini, hubungan antara biaya pendidikan dengan IPK mahasiswa itu menjadi hubungan yang tidak langsung karena dipengaruhi oleh variabel intervening ini yang berupa gaya hidup. Itu adalah variabel intervening. Kalau variabel kontrol itu variabel yang fungsinya adalah untuk membuat kendali atau mengendalikan variabel-variabel yang ingin diteliti. Contohnya, kita mau meneliti tentang
perbedaan hasil belajar siswa di MI dengan perbedaan hasil belajar siswa yang ada di SD. Contoh. Maka, ketika kita mau mengetahui perbedaan hasil belajarnya, lebih baik kita menentukan juga variabel kontrolnya. Kita yang mau kita teliti ini itu adalah berdasarkan kelasnya atau kelas berapa. Kelas berapa atau yang ingin kita teliti perbedaannya ditinjau dari jenis kelaminnya atau gender. Kemudian yang kita tinjau dari aspek materi apa, mungkin matematikanya atau IPA-nya gitu. Jadi posisi variabel kontrol di sini adalah untuk membuat kendali antara variabel yang ingin kita teliti. Nah, itulah saya rasa yang bisa saya jelaskan pada pertemuan ketiga ini pada mata kuliah, pada materi yang kedua. Setelah ini saya harap Bapak Ibu bisa menuliskan bab 1 yang nantinya bab 1 penelitian kuantitatif. Jadi dari sekarang silakan untuk mencari masalah, kemudian dirumuskan, kemudian dituliskan dalam bab 1 yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta hipotesis. Nah, Bapak Ibu, silahkan dicermati, dipahami apa yang saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.